Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian hati, weekend ini kajian hati kembali lagi di hadapan pemirsa. Dan tentu saja kami selalu hadir untuk bisa berbagi cerita, mendengarkan nasihat dan mendengarkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan langsung kepada Ustadz kesayangan kita, ada Ahilman Fauzi. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali AA hadir dalam keadaan yang sehat ya Ayah. Dan tema kita untuk episode kali ini adalah jagalah dalam bertutur kata sebab hati bisa terluka karenanya. Masya Allah. A, berkaitan dengan tema yang kita hadirkan di episode ini, mangga A langsung dibuka tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jagalah dalam bertutur kata sebab hati bisa terluka karenanya. Kalau kita tidak pandai menyusun kata-kata yang baik, bisa jadi kata-kata kita membuat orang sakit. Iya apa iya? Ya. Ada istilah satu peluru hanya bisa menembak satu kepala. Tapi satu kata yang keluar di lisan kita bisa menyakiti banyak hati dan bisa menyakiti banyak kepala. Betul? Maka Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik itu adalah perintah dari Allah. Maka hati-hati dengan lisan, karena selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung saat dia menjaga lisannya. Dan ternyata kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati seseorang itu baik atau tidak, lihat apanya? Lisannya. Dengar apa yang keluar di lisannya. Ibarat teko. Teko itu hanya mengeluarkan isi tekonya, betul? Kalau di dalam tekonya kopi, yang keluar kopi. Kalau yang di dalam itu teh, yang keluar teh. Tapi mohon maaf, kalau yang di dalam itu air comberan, maka yang keluar pun juga air comberan. Betul? Belajarlah untuk menata kata agar setiap kata-kata yang keluar di lisan kita tidak membuat orang lain sakit hati dengan perbuatan kita. Termasuk juga mohon maaf, bukan hanya kata-kata di lisan, tapi kata-kata di ketikan kita. Betul? Kata-kata di tulisan kita. Karena sekarang mungkin lisannya gak bicara, tapi komennya. Aduh, netizen ya A ya. Maka hati-hati. Kadang kita ini mohon maaf ya, ada berita apa, komennya nyakitin orang. Betul? Mungkin kita yang nulis, gak apa-apa kali A. Kalau orang bacanya gak enak, kebawa kepikirannya, ujungnya prasangka, ujungnya benci, mohon maaf. Boleh jadi kita yang berkata-kata buruk di komen itu punya dosa jariah. Kenapa? Karena selama komen itu dibaca dan orang sakit dengan komenan kita, bahkan orang jadi terhasut gara-gara komenan kita, maka selama itu berjalan dosanya terus ada untuk kita. Islam mengajarkan kepada kita saat bertutur kata setidaknya ada 3. Yang pertama, berkatalah yang sadida, yang benar. Jangan ngomongin sesuatu yang hoax. Apa? Yang hoax. Jangan ngumbar fitnah. Jangan suka gibah. Jangan suka menyampaikan sesuatu yang bukan fakta sebenarnya. Karena boleh jadi itu buah dosa yang akan terus datang kepada kita. Qaulan sadida, berkata yang
benar. Yang kedua, qaulan ma'rufa, berkata yang baik. Kalau nggak jadi manfaat, nggak usah. Kalau nyakitin orang, nggak usah. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Betul? Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Dan yang ketiga, qaulan layyina, bicara yang lembut, bicara yang adem, yang tenang. Ibu hati-hati ya, bicara itu beda intonasinya, beda maknanya. Contoh, ini jambu monyet. Apa? Ini jambu monyet. Sekarang AA ganti, ini jambu. Tuh. Tuh kan, Bun, kenapa Tuh kan? disambung? Kenapa disambung? Kalimatnya beda atau Beda, sama? beda. Sama. Cara Rasanya penyampaiannya beda ya. Beda. Kadang bunda di rumah suka begitu sama suami. Maksudnya bagus, tapi caranya salah. Makanya kata-kata itu ya sama tulisannya, beda intonasinya, bisa jadi beda rasanya. Maka tiga, qaulan sadida, bicara yang benar, qaulan ma'rufa, bicara yang baik, dan qaulan layyina, bicara yang lembut. Mudah-mudahan lisan kita terjaga, amin. Amin. Mudah-mudahan kata-kata yang keluar juga terjaga, amin. Amin. Dan mudah-mudahan tidak ada yang keluar di lisan ini kecuali semuanya mengantarkan pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Menangkan. Langsung aja kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Fani, Fabriana dan juga Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di kajian hati, seneng banget pengen berbagi cerita, pasti para bunda dan juga pemirsa pengen tahu cerita apa sih yang Fani bawa. Mangga silakan Fani. Mungkin dari awalnya pengenalan dulu kali ya, kita kenalan lagi. Nama aku Fani Fabriana, ini suami aku Zaki Badrudin, betul? Betul. Betul. Nah, kita menikah sudah berapa tahun? Ayo. 15. Bener, Jangan 15. sampai salah jawab, Mas Zaki. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nikah udah 15 tahun, dikaruniai 4 anak. Merasa bersyukur banget, dikaruniai 4 anak karena aku sendiri terlahir dari tunggal ya, aku anak tunggal. Jadi sekarang punya anak 4 nih bener-bener pengalaman luar biasa secara physically, mentally, dan spiritually itu. Jadi banyak-banyak harus belajar juga buat aku karena aku ngerasa kalau pengen punya anak-anak yang hebat, yang soleh-soleha itu nggak bisa cuma nuntut mereka aja, tapi harus diusahain dari orang tuanya dulu gitu. Dan yang aku suka dari suami aku, dia orangnya dari dulu nggak pernah nuntut. Kayak misalnya aku sebenarnya suka masak, sebenarnya suka. Tapi dia tuh nggak pernah yang kayak tiap hari harus masakan kamu harus masak terus apa, enggak. Nah karena kayak gitu kebablasan, jadinya jarang. Jadi jarang masak. Iya, jadi jarang masak, maaf ya. Mungkin tarik sedikit ke belakang. Jadi ketika waktu itu Fani memutuskan untuk berhijrah menggunakan hijab, alhamdulillah. Tanya ke saya, kan saya kaget. Wow. Kiranya bercanda. Dikiranya bercanda. Lalu saya kasih tahu kalau sudah berhijrah pasti akan ada restrictions yang menempel dengan hijrahnya itu. Betul. Udah siap belum? Sudah, bismillah ya. Ya udah akhirnya kita alhamdulillah menjalaninya, ya walaupun ada beberapa episode pembelajaran ya. Nah, untuk saya menemaninya ya alhamdulillah ya karena kita sama-sama belajar. Jadi kita belajar agama itu bareng-bareng, walaupun saya sedikit susah untuk dibangunin azan. Dulu ya. Dulu. Sekarang ya alhamdulillah udah mulai baik dan ya bagus. Karena kita bersama-sama jadi lebih enak.
pasti kan ada sebuah proses yang harus dilewati. Terutama juga Fani yang berkarir dalam dunia entertain pasti akan banyak sekali perbedaan pada saat sebelum berhijab dengan sesudah berhijab. Apa yang paling berat tantangannya? Yang paling berat tantangannya dari mulai ini ya, memantapkan niat. Pada saat itu tuh bener-bener kayak ngerasa kosong diri aku. 2 minggu bener-bener yang galau banget gitu ya. Bunda-bunda kayak ngerasa sedih, kayak ada yang salah. Kayaknya tuh bawaannya sedih, kayak ada rasa kosong gitu. Yeah. Nah terus pada saat itu mama umroh kan. Terus sebelum berangkat juga mama doain. Maksudnya Fani ini anak mama satu-satunya gitu dan lain sebagainya gitu. Mama pengen kamu lebih cinta sama diri sendiri. Yuk mulai berhijab yuk. Mama tuh mulai ngajak seperti itu. Nah tapi hati itu tuh kayak masih belum begitu nempel gitu loh. Nah akhirnya selama mama pergi, selama kurang lebih 2 minggu itu benar-benar ngerasa kosong. Akhirnya sebelum mama pulang berasa kayak di mimpi tuh kayak berasa Van, ayo back on track yuk gitu, kembali ke jalur yang benar yuk gitu kan. Terus akhirnya begitu mama pulang aku langsung nangis, jadi pengen nangis lagi sekarang. Masya Allah. Langsung nangis, langsung minta maaf sama mama, terus minta doa sama mama doain Fani pengen berhijab gitu. Terus ya udah dari sana aku bener-bener nggak mikirin nantinya gimana karena aku dikasih keyakinan sama mama Fani yang namanya rezeki itu udah Allah atur gitu, pasti udah ada porsinya masing-masing, jadi jangan takut sama rezeki. Nah kalau dari segi pekerjaan jujur awalnya agak sulit ya karena mungkin mereka juga beradaptasi dengan aku yang berhijab, dengan aku yang baru saat itu memang susah. Tapi alhamdulillah Allah gantikan dengan rezeki yang lain dan pekerjaan-pekerjaan juga akhirnya datang dengan sendirinya yang lebih nyaman untuk akunya juga. Pernah gak sih Mas Zaki meminta Fani untuk bahkan bukan cuma mengurangi tapi menghentikan semua kegiatan-kegiatan itu karena mengingat Fani yang sudah menjadi ibu rumah tangga, kemudian juga punya anak-anak di rumah yang butuh perhatian, pernah nggak ngelarang untuk nggak boleh syuting? Kalau melarang mungkin rada gimana agak gitu ya. Keras, agak strict ya. Walaupun ya pasti akan ada beberapa. Cuman kan seperti yang tadi saya sedikit cerita, ketika sudah hijrah kan pasti akan ada restrictions dari mulai berpegangan tangan mungkin ketika acting dan lain-lain, dan itu yang saya bilang kalau misalnya memang ceritanya tentang menuju seperti itu lebih baik jangan gitu. Jadi himbauan itu selalu ada, selalu disampaikan. Selalu disampaikan. Jadi mulai yang hampir tiap hari kan ya syuting pagi malam ya akhirnya jadi berkurang, tapi kan alhamdulillah tergantikan dengan yang lain. Masya Allah. Kadang-kadang nih perempuan bawa-bawa pembenaran ya. Betul. Seperti biasa ada kan momen wanita kan gitu ada momen-momen mungkin misalnya agak lebih sensitif, entah itu sensitifnya jadi ngambek atau mungkin jadi lebih gampang nangis gitu kan. Nah, penasaran banget kalau misalnya aku sebagai istri kebablasan nih ngomongnya. Agak nadanya agak tinggi, tapi nggak pernah ngomong kasar, agak tinggi aja. Terus kayak ada apa-apa tuh kayaknya jadi masalah gitu, jadi dibahas gitu. Nah itu tuh dosa nggak sih Apakah Mbak Fani selama itu begitu di rumahnya? Dari hembusan nafasnya terlihat ya Bun. Karena kan kita memang alhamdulillah nggak pernah berantem, lebih ke saya lebih banyak dimarahin. Akhirnya keluar juga ya. Ini bagus akhirnya keluar juga. Jadi kita menerima informasi saja dengan baik dan mendengarkan temen ya. Itu tadi ketika ya karena alhamdulillah Faninya lebih komunikatif, jadi saya juga tahu kesalahan saya di mana. Jadi jelas gitu. Karena kalau kita laki kan harus A ya A, B ya B. Betul. Gitu kan biar jelas, dan Fani alhamdulillah kasih tahu saya, kamu A ya. Oke saya A. Mbak Fani, Mas Zaki mumpung ada kesempatannya, mau bilang apa sama suami? Suami mau bilang apa sama istri? Mau bilang makasih, mau bilang apa? 15 tahun bersama, silahkan.
Terima kasih ya. Kita udah bareng-bareng. Kirain bentar, ternyata udah lama banget. Kalau sekarang lebih kepada mudah-mudahan kita bisa membersamai anak-anak kita, ya kan, dengan baik. Amin. Kita punya visi dan misi yang sama untuk membesarkan, karena anak-anak kita umurnya beda-beda dengan butuh perhatian yang beda-beda juga. Semoga kita bisa. Tos dulu. Terima kasih, itu udah pasti ya. Terima kasih sayang, udah tahan sama aku. Kita berpegangan tangan dulu. Boleh pegangan tangan, boleh pegangan tangan. Udah menjadi ibu seorang ibu yang baik. 4 anak itu luar biasa, challenging ya. Menurut aku ya 15 tahun kita menikah itu kayaknya masih ada 15 tahun lagi ke depan, sampai 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Amin, mudah-mudahan umurnya. Adakah limitasi mungkin, batasan atau limitasi yang dimana saya sebagai suami melarang atau mengasih tahu Fani, oh ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi ada batasan nggak gitu? Kurang lebih itu sih. Masya Allah Bunda. Pertama, yang namanya suami itu adalah imam di dalam keluarga, betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin untuk keluarganya. Maka yang namanya pemimpin setidaknya ada 3 peran yang harus dia hadirkan. 1, pemimpin itu pelindung, penjaga. Maka seorang suami yang baik adalah dia yang melindungi keluarganya. Artinya Bunda harus bersyukur punya suami yang suami itu strict dalam kebaikan. Bunda harus bersyukur kalau punya suami yang begitu memperhatikan Bunda. Bunda harus gelisah kalau punya suami yang cuek. Kok suami aku gak merhatiin aku ya? Kok suami aku gak ngasih tahu aku ya? Kok suami aku kayaknya gak respon aku ya? Bunda harus gelisah. Jangan-jangan dia gak cinta sama Bunda. Justru rasa cintanya seorang suami sebesar rasa dia menjaga Bunda setiap saat. Bunda, hari ini mau kemana? Ada aja. Kan Bunda mah gitu jawaban teh kan? Kadang suka gitu, Bunda ngaji sama AA, ditanya sama suami teh. Tadi dari mana Bunda? Ngaji, Bunda mah ayah. Apa temanya? Percuma ayah gak akan ngerti juga tuh. Jadi kadang-kadang jawabannya tuh gak nyambung gitu loh. Bunda, kalau suami nanya itu berarti dia sayang sama kita. Betul? Dan tugas seorang suami itu menjaga, melindungi. 2, mengarahkan. Jadi selain penjaga pelindung dia juga pengarah. Jadi kalau istri tanya, suami itu kalau bisa jawab. Kan kadang-kadang suka begini, ayah bagusnya Bunda pakai baju apa? Merah atau biru? Suaminya jawab, merah Bunda. Biru juga bagus ayah. Katanya nanya, jawab sendiri. Tahu apa yang terjadi? Keluar kamar pakai baju warna kuning coba. Merahnya nggak ada, birunya gitu nggak ya. ada. Tapi coba, tapi Bunda pengen nggak suami jawab? Pengen kan? Walaupun Bunda udah tahu jawabannya sendiri kadang-kadang. Tapi kadang Bunda pengen suami tuh ngarahin. Walaupun Bunda udah punya jawabannya. Dan itu nggak apa-apa. Ayah, para suami, istri itu butuh validasi. Karena kalau dia nggak dapat validasinya, dia akan mencari validasi pada yang lainnya. Makanya suka nanya, aku cantik nggak? Enggak, oh, cantik dong Bunda. Aku baik nggak? Kadang dia hanya butuh jawaban iya aja. Dan itu cukup menyenangkan. Dan yang terakhir, ini yang ketiga. Suami itu berarti penanggung jawab atas semuanya. Maka mohon maaf ya, kebaikan Bunda sebagai istri nyiprat untuk Bunda dan suami. Tapi keburukan Bunda juga sebagai istri akan ditanggung oleh suami kalau suami tidak mengajarkan kebaikan kepada istrinya.
maka berat jadi suami itu. Mulai Jadi- berkaca-kaca ya ayah. Jadi suami itu berat. Tentu komunikasi yang baik itu menjadi penting. Maka izin ya, ngobrol yang tidak penting di rumah tangga itu penting. Maka jangan pernah mengecilkan obrolan yang sederhana di rumah tangga. Karena 80% rumah tangga itu isinya apa? Ngobrol. Tadi Kak Fani tanya, Aa boleh nggak kalau tiba-tiba aku tuh kadang ngomongnya lebih tinggi, kadang agak keselnya. Jawabannya boleh aja, tapi jangan sering-sering lah ya. Kalau sekali-kali itu boleh. Tapi kalau berkali-kali berarti karakter itu namanya ya. Ya tinggal Mas Zakinya sabar atau enggak melewatinya. Berarti dosa atau enggak, A? Iya, kalau sekali-kali enggak. Tapi kalau berkali-kali ya tahu sendiri jawabannya apa ya. Maka sebaiknya seorang istri itu pandai menjaga kata-katanya. Walaupun dia memang kelebihan kosakata, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara sampai dia lupa menjaga marwah suaminya. Dan dia lupa menata hati untuk menjadi baik di hadapan suami. Maka tadi ada 3 nanti. 1, lihat waktunya. 2, lihat tempatnya. Dan yang ketiga, lihat caranya. Waktu, tempat, cara. Dan satu hal, para istri, satu hal penting yang suami inginkan dari istrinya adalah kemuliaan. Kalau di rumah tangganya suami tidak mendapatkan kemuliaan, maka jangan kaget, dia akan mencari kemuliaan di luar rumah. Dan biasanya kenapa banyak suami yang berpaling dan berkhianat? Karena di rumah dia tidak mendapatkan kemuliaan, sedangkan di luar dia mendapatkan kemuliaan. Maka jangan kaget juga kalau ada yang bertanya, kenapa ya? Mohon maaf, kok selingkuhannya biasa aja dibanding istri sahnya? Karena untuk berbuat dosa itu tidak butuh cantik atau tidak cantik, tapi siapa yang bisa lebih hadir untuk memberikan kemuliaan. Maka ini penting, Bunda, jangan pernah merendahkan suami ya. Karena di luar rumah dia adalah bos bagi karyawannya. Di luar rumah dia adalah atasan bagi karyawannya. Saat di rumah dia harus lebih besar kemuliaan daripada istrinya. Maka kadang kita ngerasa di luar rumah mungkin orang menjatuhkan kita gak ada apa-apanya. Yang penting di dalam rumah orang-orang rumah baik sama kita. Sehingga disitulah kita bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Kak Fani, Mas Zaki, semoga Allah jaga rumah tangga ini. Amin ya Allah. Baik-baik sih. Amin, amin, amin. Rumah tangga itu saling ya, bukan saing. Apa? Saling bukan saing. Saling sayang, saling cinta, saling menghargai. Kalau salah minta maaf. Kalau ada yang salah dari pasangan maafkan. Insya Allah rumah tangga akan terus langgeng dunia sampai ke surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama kaget ya. Ternyata pekerjaan seorang aktris itu taking so much time ya. Jadi dari mulai pagi ketemu pagi lagi kadang-kadang. Saya mengadaptasinya ya mungkin dari sisi waktu itu yang sedikit kaget ya, sama exposure tepatnya. Kalau dari aku sih justru sekarang kalau boleh aku nggak ngomongin adaptasi aku seperti apa. Justru aku mau berterima kasih sama kamu sekarang. Aku mungkin dulu nggak ngebayangin perasaan kamu gimana. Iya loh, kita dulu jarang ketemu loh. Beneran. Jadi sampai aku punya anak kedua, itu tuh kayak aku tuh lama di lokasi. Untuk ketemu sama suami tuh aku biasanya suami udah tidur, akunya baru pulang gitu kan. Terus kayak anak-anak tuh sampai ke lokasi cuma untuk ketemu sama mamahnya. Terus suami aku juga, aku bertahun-tahun gitu kan, lebih bisa dibilang jarang mengurus secara langsung karena akunya dulunya terlalu sibuk. Nah makanya aku bersyukur punya suami kayak kamu. Dulu kamu pengertian banget sama aku, sekarang juga. Seperti apa ya kalau menggambarkan 15 tahun pernikahan? Indah. Indah banget. Dari mulai indahnya indah sampai indah.